Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu sekepala. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu sekepala. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Halo teman-teman, salam sehat dan jumpa kembali di channel Dimensi Analisa. Kawan-kawan, kali ini kita ingin membahas dari kedatangan Pak Ahok Basuki Cahayapurnama ke Kejaksaan Agung. Sebenarnya ada berguna atau tidak? Artinya kedatangan dia memberikan kesaksian atau keterangan mengenai Pertamina yang korupsi begitu besar itu, dia ada fungsinya kedatangan dia itu ke Jaksa Agung atau tidak. Sebenarnya saya jujur, saya kecewa dengan pernyataan dia. Saya sangat kecewa dengan pernyataan dia. Tidak sesuai sama sekali dan tidak sesuai sedikit pun dengan koar-koar dia, pernyataan dia di media-media seminggu yang lewat atau 2 minggu yang lewat. Setelah terjadi penangkapan 7 daripada koruptor Pertamina itu, dia koar sana koar sini yang mengatakan bahwa dia akan membongkar semua borok Pertamina. Dia akan memberikan semua keterangan-keterangan yang memang benar mereka itu melakukan korupsi. Tapi nyatanya kemarin setelah dia diperiksa, kita dengar sendiri pernyataannya, apa dia bilang. Ternyata Kejaksaan Agung lebih pintar dan lebih tahu semua apa yang terjadi di sana daripada aku sendiri, katanya. Aku mengetahui kejadian di sana itu dan apapun yang terjadi pada saat mereka melakukan pengoplosan ataupun melakukan korupsi itu, yang saya tahu itu hanya sebatas betis kaki. Ternyata Kejaksaan Agung sudah sampai kepala pengetahuannya tentang Pertamina, katanya. Itu pernyataan apa itu Pak Ahok seperti itu? Bullshit lah kamu itu kalau seperti itu bahasamu lagi. Udah nggak jelas kamu itu. Kalau kemarin kau bilang kau bongkar semua sampai akar-akarnya. Sekarang kau bilang pengetahuan saya ternyata sebetis kaki. Ternyata Kejaksaan Agung lebih hebat pengetahuannya daripada saya. Bagaimana kok bisa begitu? Kamu orang sana, kamu yang artinya yang tinggal di Pertamina dulu. Kok masa Kejaksaan Agung lebih tahu daripada kamu? Itu sudah bullshit kau punya kata-kata seperti itu. Makanya aku bilang, saya jujur aja. Saya kira kamu kemarin dipanggil itu bisa membongkar semua borok-borok yang ada gitu. Ternyata kamu malah ngeles begitu jadi bahasamu. Memang benar lah kalau begitu apa yang dibilang anggota dewan itu. Buat apa kau dipanggil tak ada guna gitu. Ya begini buktinya. Selama ini kau keluar sana, keluar sini, keluar sana, keluar sini. Seolah-olah kamu macam sudah kamu yang lebih paham, lebih tahu, lebih mengetahui. Seolah-olah kamu korban di dalam itu daripada orang-orang direksi-direksi dan dirut di Pertamina itu. Nyatanya sekali diperiksa begini, kau memberikan keterangan itu, malah melempem pula kamu ya. Bukannya kau memberikan keterangan gitu, misalnya saya sudah bongkar ini, sudah kasih tahu ini, sudah begini, sudah begitu. Ternyata kamu melempem.
Apa artinya kamu keluar-keluar selama ini? Buat apa? Banyak bacot aja kamu berarti itu. Besar mulut aja kamu, besar mulut. Nggak ada guna juga keterangan kamu selama ini. Kamu cuma hanya agar dibilang orang aja kamu jujur gitu berarti. Supaya dibilang orang aja kamu tidak melakukan kesalahan pada saat kerja kamu di Pertamina. Masa kamu bilang pengetahuan saya ternyata tentang Pertamina hanya sebatas kaki? Ternyata Kejaksaan Agung itu lebih tinggi, lebih jauh lagi pengetahuan dia dan pengalaman dia di Pertamina. Kok bisa kayak gitu kau punya bahasa? Kok bisa kau punya kata-kata seperti itu yang muncul setelah kamu diperiksa? Berarti kamu omong kosong dong. Berarti kamu tidak ada apa-apa. Waduh, ini sudah tidak benar kamu ini. Oh. Padahal kamu ini ditunggu-tunggu orang loh sebagai bom waktu gitu. Kamu dipanggil ke Kejaksaan Agung, orang sudah menunggu-nunggu kamu apa yang terjadi begitu. Ternyata kamu keluar gitu kayak cacing juga kamu. Tak betul juga kamu ini. Orang udah berharap bahwa di dalam kesaksian kamu di Kejaksaan Agung kemarin itu kamu sudah membongkar semua rahasia-rahasia orang-orang petinggi-petinggi di dalam Pertamina itu atau gimana begitu. Ini ternyata kamu seperti itu atau gimana ya? Atau kamu sama Jaksa Agung itu bahasa-bahasa cuma santai-santai ngopi-ngopi aja di situ atau betul-betul kamu diperiksa atau gimana? Saya nggak paham juga ini masalahnya jadi begini nih apanya. Ini sudah memang santer beritanya kok kamu ngomong begitu setelah kamu keluar dari dalam gedung Bundar itu. Saya bingung juga. Saya tak paham loh bagaimana kalian teman-teman setuju juga ataupun kecewa juga dengan pernyataan Ahok ini yang sudah dia diperiksa di Kejaksaan Agung. Dia menyatakan dia itu pengetahuannya ternyata baru hanya sebetis kaki. Lebih tinggi pengetahuannya daripada saya, Jaksa Agung itu sudah sampai di kepala katanya pengetahuannya. Bagaimana kawan-kawan? Apakah teman-teman di semua setuju dengan pernyataan dia? Kalau setuju, tolong di komen ya guys. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan, transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah.